Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita, tentu di channel Asikin Aja. Oke, teman-teman ya. Dua buah proyektor portable yang sama-sama built-in baterai, tapi beda teknologi. Seperti biasa, akan kita compare. Ini LCD punya, tapi dia didukung dengan JBL Audio. Sementara ini kita sudah tahu WiMax atau FurMovie Dice. DLP proyektor yang harganya jauh lebih mahal, sekitar 8,8 juta untuk barunya. Sedangkan Yaeber ini tentu harganya lebih murah dan ini sayangnya memang tidak resmi di Indonesia. Jadinya ya harganya itu bisa bervariatif ya. Yang mana kalau misalkan dikonversikan ke luar negeri beserta pajak dan juga ongkos kirimnya bisa mencapai 7 jutaan gitu ya. Dan ini ANSI lumensnya dia memang lebih kecil, 450 ANSI. Tapi saya sudah coba dan itu sangat-sangat wow untuk kualitasnya. Sedangkan ini ANSI-nya 600 sampai 700 ANSI ya. Itu di atas kertas memang lebih tinggi yang WiMax atau FurMovie. Tapi kita akan coba lebih jauh, lebih detail. Jadi biar tahu perbandingan seberapa jauhnya ya antara proyektor LCD dan juga DLP. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan coba langsung nyalakan saja. Baik, inilah tampilan homepage dari masing-masing proyektor ya. Kalau yang FurMovie itu lebih lama, jadi tampilannya seperti itu. Sedangkan kalau yang Yaeber, tampilan bulat-bulat ini tampilan model terbaru ya. Dan keduanya sama-sama sudah tersertifikasi Android atau Google. Yang jelas kalau secara sepintas di sini kecerahan memang kurang lebih sama. Cuma warnanya, reproduksi warnanya itu lebih pekat yang DLP punya. Dan untuk suara kipasnya di sini yang saya salut dari Yaeber adalah nggak berbeda jauh dengan FurMovie. Dalam artian ini cukup senyap. Ya, nggak kalah mantap. Dan kita lihat kalau untuk ya menu-menunya seperti ini kalau model-model terbaru yang Yaeber ya. Yang Yaeber. Oke, dan FurMovie seperti ini. Kita akan coba langsung tes kualitas gambar. Oke, jadi ini sepintas atau sekilas ya kualitas video. Yang mana memang terasa warnanya yang DLP itu lebih pekat. Warna kuningnya terasa ya lebih kuning. Birunya lebih biru dibanding proyektor LCD ya. Tapi yang saya salut adalah kualitas LCD-nya milik Yaeber ini. Yang secara ANSI lumennya lebih kecil, sekitar 450. Dia nggak berbeda jauh ya, hanya perbedaan kepekatan warnanya saja. Oke, kalau kita coba atur-atur ini ya, yang Yaeber ini kita akan coba oke, image mode-nya mungkin di vivid atau dynamic, vivid deh ya, biar lebih bisa keluar warnanya. Oke, by the way ini kondisi ruangan masih menyala lampu ya. Keduanya dalam jarak yang sama menghasilkan proyeksi yang kurang lebih sama juga. Dan sekali lagi memang kalau untuk kualitas warna ini DLP lebih unggul. Oke, kecuali memang kalau LCD-nya itu sudah triple LCD baru bisa menyamai, bahkan sedikit lebih baik dibanding DLP ya. Oke, jadi kalau yang WiMax atau FurMovie ini agak sedikit kemerahan tone warnanya, sementara kalau yang Yaeber ini lebih ke natural ya. Keduanya menggunakan plug-in ini ya, power. Jadi ini kualitas terbaik, kualitas paling terang dari kedua masing-masing proyektor. Oke, kita akan cek yang FurMovie sanggup berjalan. Oke, ini 2K ya, 1440 60 fps. Sementara yang Yaeber oke, mantap, 2160 alias 4K 60 fps. Oke, jadi secara rendering video, rendering gitu. Oke, secara YouTube-nya ya, kualitas 4K itu bisa didapat ya. Bukan 4K yang native, tapi yang upscale ya. Sedangkan yang FurMovie yang harganya lebih mahal, dia justru sampai 2K aja. Oke, nice ya. Jadi ada kelebihan masing-masing. Secara warna memang lebih pekat yang FurMovie. Secara
ANSI yang memang berbeda juga, tapi yang kita lihat kecerahannya tidak berbeda jauh ya. Oke, kita akan coba langsung tes kepekatan hitam. Oke, baik. Wow, langsung terasa perbedaannya. Oke, ini ya kalau masalah warna ya, yang sudah saya bilang di awal tadi, memang kalau FurMovie itu lebih pekat. Cuman ini lihat, warna hitamnya ini terasa jomplang ya. Sejauh ini yang saya pernah review, kualitas hitamnya di LP itu lebih baik ketimbang LCD ya. Tapi di tes kali ini berbeda justru ya. Seperti yang saya bilang kemarin, kalau yang Yaeber ini kualitas hitamnya itu kualitas hitam terbaik di antara proyektor LCD yang pernah kita coba ya. Dan ini terbukti. Nah, tuh ya, yang FurMovie aja yang di LP punya dikalahkan. Ya, untuk pekat hitamnya. Nice ya. Jadi kelihatan keabu-abuan kalau yang FurMovie, sementara yang Yaeber ini tipis banget tingkat abu-abunya, mendekati hitam sempurna. Jadi kalau buat nonton film ya, nonton movie yang terlebih banyak adegan gelap, horor, trailer, itu lebih nyaman yang Yaeber. Oke, lumayan terasa ya perbedaannya. Oke, jelas kalau untuk kualitas hitam ini nggak usah diperdebatkan. LCD ini sekarang bisa mampu menyaingi di LP ya. Mungkin tidak semua LCD ya. Yang saya coba ini baru kali ini yang LCD yang jelas-jelas bisa mengalahkan di LP punya tingkat hitamnya. Oke, sekarang kita langsung tes kualitas audio. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk sedikit perbandingan kualitas gambar, kualitas kehitaman, dan juga kualitas audionya dari kedua proyektor ini. Yang mana kita sedikit bisa simpulkan, keduanya itu bisa saling mengalahkan di beberapa sektor ya. Terutama kalau masalah harga. Itu harga Yaeber ini menang karena ini proyektor LCD. Jadi ya teknologinya memang lebih di bawah di LP ya. Karena wajar di LP itu mempunyai tingkat warna yang lebih pekat. Ya, walaupun itu juga nilai kerapatan pixelnya itu sampai ke samping-samping itu dia lebih rata ya, tidak hanya berfokus di tengah ya. Dan juga kalau untuk tingkat kecerahan, saya rasa yang 450 ANSI lumennya ini nggak berbeda signifikan. Salut saya dengan kualitas Yaeber ini, karena yang ini memang 600 sampai 700 ANSI ya. Dan sekali lagi kalau masalah warna jelas yang ini, tapi kalau tingkat kecerahan kurang lebih sama. Dan yang saya suka dari Yaeber ini adalah mempunyai tingkat kehitaman yang mantap ya. Terbukti di OLED test tadi, dia benar-benar hampir hitam sempurna, bisa mengalahkan di LP, dan itu jarang sebuah proyektor LCD yang pernah kita review ya. Dan kalau untuk suara ini 11-12, keduanya memiliki audio output yang kurang lebih sama kerasnya. Tingkat treble, bass, dan juga vokalnya itu kurang lebih mirip-mirip. Jadi yang saya rasa ya memang JBL ini punya kualitas audio yang bagus. Tapi yang FurMovie ini nggak ada embel-embel dari siapa audionya, tapi memiliki kualitas audio yang bagus juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.